Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilyas Indra, dosen S2 Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam menunjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT, khususnya aspek pengajaran. Mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis merupakan mata kuliah yang membahas konsep wirausaha, memotivasi diri sendiri dalam mewujudkan impian, peluang usaha dan ide bisnis, etika bisnis, rencana pemasaran atau marketing dalam menjalankan sebuah usaha dan bisnis, rencana produksi dalam sebuah bisnis. Perkuliahan dilaksanakan dengan model project, problem-based learning dengan sistem diskusi, tugas proyek, dan refleksi. Adapun CPLL dari mata kuliah ini antara lain mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan, dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya. Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa entrepreneur atau kewirausahaan. Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja di bidang yang bersangkutan. Mengembangkan diri secara berkelanjutan untuk mahasiswa dan berkolaborasi. Sedangkan adapun CPMK dari mata kuliah ini antara lain mampu menerapkan konsep etika dan hukum yang relevan dalam kewirausahaan atau bisnis, mampu mengembangkan pemikiran logis dan kritis yang mencakup berbagai aspek analisis data menggunakan beragam metode yang sesuai, baik yang sudah baku maupun yang belum, dalam kewirausahaan atau entrepreneurship. Mampu mengembangkan bidang keilmuan dalam konteks kewirausahaan dengan pendekatan creativepreneurship atau kreativitas yang bagus. Mampu mendesain perencanaan bisnis yang terukur, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengimplementasikan dalam berwirausaha. Berikut topik dan struktur mata kuliah Kewirausahaan atau Inovasi Bisnis. Yang pertama adalah pemahaman tentang kewirausahaan atau bisnis. Yang kedua, identifikasi peluang usaha baru. Yang ketiga, menentukan usaha baru. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Yang kelima, manajemen keuangan pribadi. Yang keenam adalah bisnis model kanvas. Yang ketujuh, studi kelayakan usaha. Yang kedelapan, permodalan. Yang kesembilan, produksi dan proyeksi keuangan. Yang kesepuluh, manajemen keuangan usaha. Yang kesebelas adalah perizinan usaha atau legalitas bisnis. Adapun bobot nilai dari mata kuliah ini diantara lain adalah pertama, kehadiran dari mahasiswa, kita minta 20%, tugas-tugasnya 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 30%. Referensi utama dalam mata kuliah ini ada Bukhari Alma tahun 2018, kemudian juga ada referensi pendukung Leonardo Saiman 2020, Kewirausahaan Teori Praktek dan Kasus-Kasus edisi 2 Salemba 4, Neil Francis 2020, The Entrepreneur Book, Jakarta Buana Ilmu Populer, Surya 2013, Kewirausahaan Kiat Proses Menuju Sukses edisi 4 Salemba 4 Jakarta. Ada juga 3 trilogi buku bisnis saya, yaitu Self Entrepreneurship yang ditulis tahun 2024, kemudian itu diproduksi oleh Nusa Abdi Guna Publishing. Lalu ada Bisnis Adalah Hobi, diproduksi juga di tahun 2024 oleh Nusa Abdi Guna Publishing, dan salah satu buku yang menjadi pendukung bisnis multi level marketing penggerak entrepreneur muda, itu juga menjadi salah satu referensi pendukung, satu buku yang saya tulis untuk panduan action bisnisnya. Berikut ini gambaran salah satu pertemuan mata kuliah Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan ketiga membahas tentang materi mata kuliah kewirausahaan dan inovasi bisnis. Teman-teman semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali di materi kuliah yang akan kita bahas kali ini. Bisnis atau kewirausahaan tentu menjadi hal yang menarik. Makanya kondisi teman-teman dalam kondisi sehat hari ini. Sehat, lancar semua kegiatan. Materi kewirausahaan beberapa waktu lalu sempat saya bahas bahwa kewirausahaan atau bisnis ini merupakan kajian yang menarik karena entrepreneur merupakan sesuatu atau orang yang mempekerjakan diri sendiri, lalu mereka mau memberikan satu pada harga tertentu, menjual harga tertentu di masa depan. Entrepreneur di sini identik menanggung sebuah risiko. Nah, memang kadangkala bisnis itu teman-teman itu menimbulkan risiko ketidakpastian. Berbeda dengan orang yang mereka bergaji bulanan atau karyawan. Maka dari situ memang ada semangat tersendiri menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha. Satu sisi dia menjadi profesi freedom karena tidak diatur oleh skema aturan perusahaan yang dimiliki, tapi di sisi lain dia bertanggung jawab pada penggajian karyawan, pengawalan usaha dan sebagainya. Kewirausahaan merupakan sebuah kreativitas dan dia ada inovasi di dalamnya, memecahkan persoalan dan upaya memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapinya. Menurut Thomas Miller, jadi bisnis atau kewirausahaan teman-teman semua itu semua ada risiko, ada ketidakpastian, dan memang peluangnya situasi apalagi dalam situasi kadang-kala omset turun karena trading, kalau di misalkan adalah biasa untuk layanan usaha turun, nah ini kemudian menjadi sebuah tantangan. Kemudian kewirausahaan ada beberapa definisi, salah satunya merupakan kemampuan kreatif dan inovasi yang menjadikan dasar niat dan sumber daya mencari peluang sebagai sumber mencapai tujuan sukses. Kewirausahaan ini menariknya adalah dia ada visi, jadi ada tujuan. Jadi kalau dia sifatnya adalah persoalan profit atau omset saja, itu di dalam konsep kewirausahaan teman-teman semua tidak sedefinisi itu saja. Di dalamnya ada pembinaan SDM, ada mental entrepreneur dan sebagainya. Makanya memang kalau dalam kajian sederhana dia punya tujuan. Biasanya tujuan setiap perusahaan berbeda-beda tergantung bisnis atau usaha apa yang mereka jalankan. Kemudian Peter Drucker mengatakan bahwa wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Ini masuk kategori inovasi. Ya. Jadi kalau yang sederhana sebenarnya mata kuliah kita itu bukan mata kuliah teori. Ya. Kita ini adalah mata kuliah praktis, harusnya adalah sebuah tindakan yang tidak hanya pada definisi-definisi. Tapi memang kita perlu memberikan kajian secara definitif supaya menjadi dasar teman-teman untuk melakukan gerakan wirausaha. Pendapat BP McClellan bahwa suatu negara bisa menjadi makmur bila pengusahanya 2% minimal. Jadi kalau kita hari ini ada 280 juta lebih penduduk Indonesia, maka harapannya 2% itu dia menjadi seorang wirausaha. Di data statistik kita sebenarnya sudah melampaui itu menurut saya. Nah, tinggal memang nanti konsep usaha seperti apa yang bisa dibuat menjadi kategori ini, karena memang Indonesia sebenarnya lebih kuat di bidang UMKM. Jadi kalau hari ini teman-teman lihat, Indonesia lebih kuat di bidang UMKM. Makanya pemerintah hari ini kita tercluster, ada Kementerian UMKM, ada Kementerian Koperasi, lalu juga nanti ada Kementerian Perdagangan. Jadi konsep bisnis di kita memang sedang berusaha tumbuh, ya.
minimal 2%. Nah, saya mau tanya teman-teman hari ini sudah ada yang mulai usaha atau bisnis? Belum. Padahal bisnis itu adalah peluang untuk teman-teman bisa meningkatkan pendapatan. Jadi kalau hari ini ada seorang PNS, dia boleh bisnis, menambah sesuatunya dengan bisnis. Kalau hari ini dia adalah seorang karyawan dengan konsep digital, hari ini dia bisa melakukan bisnis online ya. Kemudian mengapa harus membangun bisnis, dan itu penting buat Indonesia. Jadi kalau tadi kita mencapai 2% lebih, Indonesia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jadi pengusaha ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu kita bisa juga meningkatkan penerimaan pajak. Ya. Jadi bisnis itu memberikan kemandirian bagi masyarakat. Jadi kalau satu orang bisa menyerap 10 tenaga kerja, maka tumbuh 100 perusahaan, tinggal dikalikan 10 kali 100 perusahaan. Maka memang peran penting dari berwirausaha ini menjadi satu hal yang dibutuhkan negara ini. Lalu kemudian level entrepreneurship itu pertama mengalami proses kewirausahaan. Teman-teman, jadi gini, entrepreneur itu terbagi dua hal ya, atau bisnis ya, atau kewirausaha. Entrepreneur saya menyebutnya selain kewirausahaan. Pertama, dia adalah mental. Ini kebutuhan dasar yang dibutuhkan. Lalu keduanya adalah ya actionnya, action entrepreneur ya. Atau bisnis ya. Atau orang mengatakan dia bisnis atau wirausaha. Di sini ada semua, jadi mulai manajerial, mulai strategi pemasaran, dan sebagainya ya. Jadi ini tahapan-tahapan levelingnya ya. Jadi memahami proses bisnis, mentalnya ada di situ. Bagaimana sih merasakan menjadi wirausaha, mentalnya di situ. Menjadi wirausaha, lalu actionnya mengembangkan usaha. Ya. Kemudian inti dari pengembangan usaha atau bisnis itu saya mau baginya kepada dua hal. Dalam kajian inovasi dia tumbuh, bertahan dan berkembang, atau bertahan, tumbuh, berkembang. Saya mengkaji dua skema bisnis. Pertama adalah mental entrepreneur. Ini yang kemudian teman-teman perlu pahami ketika mau membangun kerangka bisnis. Mental entrepreneur ini adalah kemauan. Jadi indikatornya teman-teman harus mau memiliki keinginan untuk melakukan bisnis. Lalu kesiapan. Pebisnis akan memiliki keterbatasan waktu dalam membangun usaha, kesiapan jatuh bangun dalam bisnis, dan kesiapan untuk memulai dan tidak berhenti. Jadi dalam buku saya mengkaji 3 trilogi buku saya yang kemudian ini menjadi salah satu bahan ajar saya juga ke teman-teman, bahwa 3 hal trilogi buku yang saya bangun ini adalah membangun mental entrepreneur, lalu bagaimana menjadi entrepreneur dan berwirausaha. Di kajian pertama saya menyebutnya ada self entrepreneurship. Buku ini diterbitkan di tahun 2025 dan ini menjadi kajian menarik karena mental itu penting. Kenapa self entrepreneur? Mental entrepreneur itu ditumbuhkan dari mental entrepreneur. Jadi kemauan untuk mau memulai, kemauan mental untuk dia siap jatuh bangun dalam bisnis, mental untuk kuat dalam membangun inovasi, mental kuat dalam membangun kekuatan menyatukan SDM dalam bisnis. Maka entrepreneur ini itu kan dia di mana seseorang itu memiliki kekuatan mental yang bagus dalam menjalankan bisnis. Ya. Jadi kalau hari ini misalnya teman-teman sudah memulai bisnis, maka kekuatan yang penting dalam mental itu bukan saja kekuatan memulai, tapi bagaimana kekuatan bertahan,
bagaimana bisnisnya tidak merugikan ketika rugi, bagaimana bisnisnya tetap berjalan ketika kekurangan modal. Itulah salah satu kajian di buku saya. Buku ini bisa menjadi sumber dan itu. Lalu saya juga membentuk trilogi buku bisnis ini sama, ini juga sudah menjadi kajian riset saya di penulisan saya, bisnis sebagai hobi. Ini masuk di dalam kategori mental entrepreneur. Jadi kalau kita menjadikan wirausaha dan bisnis sebagai bagian dari hobi kita, maka teman-teman tidak terlalu berat menjalankan bisnis ini, tidak terlalu berat untuk memulai. Ya. Dan kemudian saya juga sudah mulai menuliskan tentang kajian taktis dalam bisnis. Ini salah satu bisnis yang menarik bernama multi-level marketing. Nah ini salah satu yang saya tulis, bagaimana action bisnis yang tidak membutuhkan modal banyak. Sebenarnya juga ada action bisnis yang lain, tetapi ini salah satu yang saya tulis. Artinya teman-teman bisa menjadikan role model bisnis multi-level marketing ini tidak membutuhkan modal besar. Ya. Nah, itulah 3 buku kekuatan mental entrepreneur ya, yang kemudian saya mau bagi 2. Memang mental ini penting. Bagaimana teman-teman sudah siap menjalankan bisnis? Apa sih mental itu Pak Ilyas? Oh, di dalamnya ada unsur bagaimana kita tidak menyerah, pantang menyerah misalnya. Jadi seorang wirausaha itu dia memiliki mental itu, dia pantang menyerah. Jadi kalau dia mengalami kesulitan dalam bisnisnya, kekurangan modal, persaingan yang berat, itu dia tidak menyerah. Dia mencari cara bagaimana membangun strategi dan inovasi bisnis. Nah, kemudian saya selalu sampaikan di dalam kaitan mental juga bagaimana kita belajar dari orang-orang yang mendahului proses wirausaha lebih dulu. Banyak orang-orang berhasil. Ya. Kemudian jangan pernah berhitung angka modal yang dikeluarkan berapa. Saya selalu bilang bisnis jalankan saja. Teman-teman mulai bisnis, misalnya hari ini sudah mau menjalankan bisnis, misalnya idenya adalah bisnis jasa, ya jalankan saja. Kita hari ini misalnya kan ada teman-teman ahli pajak, bikin kantor konsultan pajak, ada teman-teman trading, hari ini membangun kafe dan sebagainya, itu langsung jalankan saja. Semua orang punya potensi. Ya. Kemudian saya selalu bilang bisnis, ketika seseorang membangun bisnis itu akan terjadi regulasi naik turun, omset naik turun, pendapatan merugi bisa jadi. Maka ketika sudah memulai, teman-teman sudah memutuskan nanti bisnisnya apa, itu jangan pernah berhenti. Ya. Di dalam inovasi bisnis itu justru kalau perlu ditambah cabangnya, jadi ada penambahan. Ya. Kemudian kemudian bagaimana caranya teman-teman mencari celah strategi, misalnya dalam situasi yang tantangan yang lumayan dalam menghadapi bisnis, kita harus bisa mengelola konflik dalam bisnis ya, persaingan. Jadi situasi krisis dalam bisnis itu jangan dijadikan beban, dijadikan peluang baru. Ya. Jadi kayak misalnya sekarang ini kan daya beli masyarakat menurun. Kalau teman-teman hari ini bisnisnya adalah trading, jualan misalnya, ini harus bisa mencari bagaimana strategi pasar ini dibuat. Kan gini, kalau teman-teman hari ini strategi pasar penting kan. Kalau hari ini kita ingin berjualan berjualan es teh manis lah yang sederhana, kalau kita mau buka kedai atau kita mau buka resto, maka dia tidak menjadi menarik ketika itu di musim hujan. Itulah yang konsep strategi pasar tadi. Maka situasinya harus dipelajari sebelum masuk menjalankan proses yang bisnis yang kita jalankan. Rule model teman-teman. Jadi bisnis itu selain modal, manfaat yang dibutuhkan itu di dalamnya ada sumber daya manusia atau tim. Ya. Jadi tim salah satu menjadi penggerak yang penting dalam membangun wirausaha. Bagaimana tim ini bisa membantu menggerakkan bisnis. PR-nya lumayan. Kalau teman-teman sudah memiliki cabang, memiliki
karyawan ratusan, memiliki produk yang sekian banyak, maka dinamika tim akan menjadi hal yang penting. Bagaimana menjaga tim tetap solid, ikut terus membangun bisnis teman-teman, maka ini harus digabungkan. Ya. Maka hal apa yang penting dalam bisnis selain tim? Menurut teman-teman apa? Modal, Pak. Modal. Apalagi kalau dikaitkan dengan SDM? Relasi, Pak. Relasi. Apalagi yang dia menguatkan sisi penguatan SDM untuk kekuatan bisnisnya? Kepercayaan. Nah itu sedikit itu. Pak Supri, namanya leadership. Jadi leadership itu menjadi kunci utama seseorang CEO atau seseorang komisaris dalam sebuah perusahaan dalam membangun kelancaran bisnisnya. Jadi leadership itu sangat menentukan. Saya sebut hari ini misalnya perusahaan transportasi yang dia bergerak di bidang transportasi bisnis. SDM-nya driver-driver itu. Jadi kalau dia tidak bisa mengelola SDM dengan baik untuk driver-driver itu, maka income harinya bermasalah. Jadi itu yang kemudian hari ini pentingnya sebuah leadership ya. Sehingga teman-teman semua, kajian saya bahwa bisnis ini sesuatu yang harus dilakukan, action. Kita walaupun ini adalah kerangka teori saya buat, maka teman-teman juga harus memulai. Maka dari itu saya memberikan tugas kepada teman-teman. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Cukup. Kalau cukup saya minta teman-teman menjalankan membuat tugas 1 minggu depan, yaitu tolong buat proposal bisnis. Isinya pertama bisnis apa yang ingin teman-teman buat, yang rasional, yang sesuai dengan passion teman-teman. Proposal bisnis itu di dalamnya ada rencana bisnis, lalu kebutuhan modalnya berapa, mapping pasarnya bagaimana, kemudian tolong dibuat dalam bentuk presentasi sehingga kita akan lihat bagaimana rasionalisasi proposal bisnis teman-teman bisa kita jalankan untuk kita realisasikan. Mata kuliah kita ini berdampak pada action, karena harapan saya teman-teman yang sudah master ini selain dia menjadi karyawan, teman-teman juga bisa memulai usaha. Karena itu terima kasih, semangat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video pembelajaran dari mata kuliah kewirausahaan dan inovasi bisnis yang saya ampu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kewirausahaan dan inovasi bisnis pada program studi Strata 2 Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IBMT Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kementerian Dikti Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, LL Dikti Wilayah 7 Provinsi Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis Manajemen Teknologi Surabaya, seluruh jajaran pimpinan, para dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan serta kekurangan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.